Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Halo Kicau, channel yang selalu membahas seputaran dunia burung, khususnya murai batu. Kali ini kita dapat pertanyaan dari viewers, yaitu Om, cara agar murai pastol cepat gacor Om, JK-nya atau jangkriknya 10 pagi 10 sore. Mungkin kali ini kita bakal bahas video yang diberikan oleh viewers. Mungkin dengan pembahasan dari Halo Kicau, memang ini menurut pengalaman Halo Kicau sendiri, yaitu tentang rawatan murai batu pastol agar cepat gacor. Simak terus videonya. Ya oke, untuk kawan-kawanku semua, mungkin kita bakal membahas satu persatu. Jangan di skip-skip untuk kawan-kawanku semua. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang belum subscribe dan like dan di share, bantu di subscribe-nya, di like-nya, dan di share ke kawan-kawan kalian semua, sehingga channel yang saya bangun ini menjadi lebih baik, lebih berkembang, dan bisa bermanfaat bagi orang banyak, khususnya orang yang lagi belajar burung kicau atau murai batu. Jadi seperti ini kawan-kawanku, yang kalian harus pahami terlebih dahulu itu tentang murai batu pastol. Jadi murai batu pastol, singkatan dari pastol itu apa sih? Gitu kan. Nah, jadi pastol itu adalah lepas trotol. Nah, jadi untuk kawan-kawanku semua, cara merawat murai batu, khususnya murai batu pastol, itu sedikit berbeda dengan murai batu yang sudah dewasa. Sebab kalau untuk murai batu pastol itu sifat birahinya masih naik turun. Sedangkan kalau untuk yang dewasa itu ibaratkan sudah mapan, ataupun dengan kita setting sedikit, ataupun ibaratkan dengan kita pola rawatan yang mungkin bisa dibilang ala kadarnya, karena dasarnya memang murai batu dewasa itu sudah mapan, ya pasti dia bakal gacor. Beda halnya dengan murai batu pastol. Ya, untuk kawan-kawan semua, di sini kita bakal bahas tentang rawatan murai batu pastol agar cepat gacor, atau bahasanya kita berikan ekstra gimana caranya murai batu pastol cepat gacor. Mungkin langkah-langkah yang pertama yang bisa kalian ambil yaitu satu, pengembunan. Jadi pengembunan itu sangat bagus ya bagi murai batu. Jadi untuk waktu yang harus diinin tuh ke murai batu pastol ketika pengembunan itu sekitar jam 5 sampai jam 6 pagi. Nah, itu kenapa fungsinya pengembunan apa? Bukan hanya untuk menstabilkan suhu tubuh yang ada di murai aja ya, melainkan bisa menjadi terapi untuk menaikkan birahi pada murai batu. Terus juga bisa untuk mengatur pernapasan pada murai batu. Nah, itu dan banyak sekali hal-halnya. Mungkin dari saya sendiri pribadi yang saya pahami hanya itu saja. Jadi bisa kalian lakukan pengembunan tadi sekitar jam 5 sampai jam 6. Nah, terus yang kedua itu tentang pembersihan sangkar. Jadi ketika kalian sudah membersihkan ibaratkan pengembunan burung, kalian bisa membersihkan sangkar. Jadi kalian bersihkan sangkar itu yang berarti bukan hanya dari karpetnya saja, melainkan dari minumnya juga. Dari cepuk minum itu harus diganti yang baru, sehingga air yang kita ganti itu bisa bermanfaat bagi murai batu tersebut. Nah, setelah kalian sudah membersihkan sangkar, di tahap ketiganya itu bisa kalian berikan ekstra puding. Jadi untuk ekstra puding pada murai batu pastol, kalau menurut pribadi saya sendiri itu, kalau untuk settingan jangkriknya saya beri sekenyangnya gitu. Saya beri sekenyangnya, ataupun memang kalian sudah memberikan 10 jangkrik pagi hari dan sore hari, bisa kalian tambahkan kembali dengan menggunakan kroto. Fungsinya kroto itu untuk penggacoran burung dan menstabilkan suhu yang ada dalam tubuh murai batu. Nah, itu yang harus kalian pahami tentang ekstra puding pada murai batu. Kenapa bang nggak pakai ulet? Kalau untuk pribadi saya sendiri, saya tidak pernah memakai ulet pada murai batu. Saya hanya berfokus pada burung yang gacor itu dengan cara memberikan jangkrik sama kroto. Ulet hanya dipakai hanya untuk digantangan saja. Itu kalau menurut dari Halo Kicau. Beda halnya dengan menggunakan cacing atau ikan gupi ataupun lain sebagainya, itu
Halo Kicau sendiri belum pernah memakainya. Mungkin kalau untuk di kandang ternak Halo Kicau memang memakai, tapi kalau untuk di settingan kita gantang ataupun settingan bentang di rumah saja, Halo Kicau hanya memberikan jangkrik dan kroto. Itu. Nah, setelah kalian memberikan jangkrik, jadi kit sistemnya gini untuk kawan-kawanku semua biar tidak salah paham. Jadi ketika kalian sudah membersihkan sangkar, kalian memberikan ekstra puding berupa jangkrik, kalian kasih dulu jangkrik itu 10-10. Misalkan kita ambil 10-10, setelah itu kalian jemur. Jadi untuk tahap selanjutnya itu penjemuran ya. Jadi penjemuran itu bisa kalian lakukan sekitar jam 8 sampai jam 9 atau jam 10 tergantung dari karakter murai batu kalian, kuat dijemur atau tidaknya. Jadi kalau memang kuat dijemur, kalau memang itu dilamain juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak kuat dijemur, lebih baik 15 menit sampai 20 menit itu udah lebih dari cukup lah. Itu takutnya nanti over emosi atau over birahi. Yang penting jangan terlalu berlebihan dalam melakukan perawatan murai batu, karena berlebihan itu sangat tidak baik. Jadi untuk kawan-kawanku semua, itu kan tahap selanjutnya penjemuran. Nah, jadi di sini bakal ada namanya apa? Bisa dibilang persamaan lah. Jadi ketika penjemuran kalian bisa perawatannya itu menggunakan jangkrik. Jadi jangkrik itu diberikan sebelum penjemuran. Setelah penjemuran kalian angin-anginkan selama 15 sampai 20 menit, lalu berikan kroto. Nah, lalu berikan kroto. Fungsinya kroto apa? Untuk ketika sudah dijemur, yang saya bilang tadi, fungsi kroto itu untuk menggacorkan burung serta untuk menstabilkan suhu tubuhnya. Jadi perannya kroto itu ada dua, yaitu ketika sudah dijemur itu bisa menstabilkan suhu dia yang awalnya panas menjadi lebih adem. Nah, yang awalnya dia tidak gacor, kita rangsang dengan menggunakan kroto biar cepat gacor. Nah, itu yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Nah, untuk tahap selanjutnya itu ketika sudah kalau memang mau kalian bentang nggak apa-apa, kalau memang mau kalian kerodong juga nggak apa-apa setelah perawatan pagi. Dan ada juga tambahan rawatan seperti pemandian ya. Jadi untuk pemandian sendiri, kalau untuk pribadi saya sendiri, saya melakukan seminggu 2 kali. Nah, seminggu 2 kali. Tapi kembali lagi itu kepada murai batu kalian, karakter seperti apa. Yang ku bilang pernah ada di konten-kontenku sebelumnya, itu murai batu tipe dingin sama tipe panas itu berbeda dari segi penjemuran atau pemandian atau pemberian ekstra puding, itu berbeda. Jadi harus pahami dulu ya untuk karakter murai batu kalian seperti apa. Jadi bisa dipecahkan di channelku ini. Jadi untuk kawan-kawan semua, ketika ketika pemandian itu kita lihat dulu. Kalau memang dalam jangkau seminggu 2 kali itu tuh memang belum gacor, bisa kalian tekan dengan seminggu 1 kali saja mandinya. Itu. Nah, jadi untuk tahapan selanjutnya itu bisa kalian lakukan itu pengumbaran. Nah, kalau untuk pengumbaran sendiri itu bisa dilakukan setelah rawatan pagi. Kalau enggak habis penjemuran, setelah dikasih kroto biarnya saja sampai habis, baru dimasukin ke umbaran. Jadi kalau untuk sistem umbaran itu ada 2 pilihan sih kalau menurut pribadi saya sendiri. Jadi kalau memang dari pribadi saya sendiri lagi sibuk bekerja, mungkin saya langsung bisa dibilang saya langsung taruh aja di umbaran murai itu tanpa digusa-gusa lah. Biarin saja dia itu di situ keliling di kandang umbaran. Kalaupun memang kalian lagi nggak free, ibaratkan kalian bisa jor fisiknya dengan cara yaitu digusa bisa, ataupun memang nggak digusa juga nggak apa-apa. Yang penting dia sudah masuk umbaran gitu. Nah, untuk kalian kawan-kawan semua yang nggak punya umbaran, mungkin nanti video panjangnya bakal kubuat ya, mungkin nanti. Jadi untuk kawan-kawanku semua, kalau memang yang tidak punya umbaran, bisa kalian lakukan teknik seperti pemberian jangkrik. Jatuhnya gini, kalian lepas tangkringan atas, kemudian itu siapkan jangkrik 2-3 ekor, lalu taruh di plastik es batu gitulah. Nah, habis itu diikat, taruh di mahkota di atasnya kandang, kan ada mahkota, nah taruh di situ, diikat di situ. Biarkan saja murai batu itu melihat, dia bakal terbang. Nanti kalau memang kalian tidak percaya, bisa kalian praktekkan di rumah masing-masing. Nah, itu jadi solusi buat kalian semua yang tidak punya kandang umbaran, bisa lakukan hal tersebut. Nah, mungkin untuk tahapan selanjutnya itu yaitu sih yang pernah ku bilang di konten-konten sebelumnya, yaitu
sabar dan konsisten, karena kunci kesabaran dan konsisten itu akan membuahkan hasil. Jadi untuk kawan-kawanku semua harus sabar dalam merawat murai batu. Jangan pernah jangan pernah terbawa dengan ego kita sendiri, karena murai batu juga makhluk hidup. Dia butuh dia butuh ketenangan, dia butuh nutrisi, dia butuh itu yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Untuk caranya gimana biar gacor itu kita harus penuhi semua yang dia pengen, jangan sampai ego kita yang bermain. Nah, itu untuk kawan-kawanku semua tips dari tahapan-tahapan yang bisa aku kasih tahu ke kalian semua tentang cara bagaimana murai batu pastol yang awalnya memang dia nggak bunyi, kita dor menjadi bunyi. Nah, mungkin ada memang dari kawan-kawan semua yang belum paham ataupun memang yang ingin bertanya tentang soal dunia kicau ataupun memang murai batu, bisa langsung tulis di komentar. Insya Allah kalau memang dari saya sendiri ada waktu, saya buatkan konten. Kalau memang tidak, mungkin saya buatkan lewat video reel. Mungkin itu aja dari Halo Kicau. Memang kalau memang ada penjelasan penjelasan dari saya sendiri ini memang yang belum mengerti ataupun yang belum ataupun yang belum paham, bisa langsung berkomentar. Dan ataupun memang ada yang bilang kurang pendapat, yaitu terserah kalian, karena di sini Halo Kicau menjelaskan tentang murai batu gacor menurut dari Halo Kicau sendiri. Nah, jadi untuk kawan-kawanku semua, dibantu dengan subscribe-nya, dibantu di like-nya, dibantu di share-nya juga. Oke, di sini Halo Kicau undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Halo Kicau.